going to listen today. Let's open with the prayer. Siapa yang mau doa? Minta tolong Rosa. Okay, please Rosa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Okay, thank you Rosa. Okay, guys, are you ready to learn math today? Ready. Really? Yes. Tapi kok nggak kelihatan semangat? Why? We are hungry. Hungry? Morning. Kalian belum sarapan kan? No. Oke. Nanti setelah pembelajaran istirahat makan dulu ya. Subsidi. Oke. Before this class kan kalian sudah belajar about surface area of bangun ruang sisi lengkung, right? Okay. Today we will learning about volume area, volume of groove side shape, okay? Nah, sebelum itu kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Di sini ada 3, not too much, right? Oke. Di sini kalian cuma akan belajar tentang konsep volume bangun ruang sisi lengkung, kemudian kalian akan menyelesaikan permasalahan tentang volume bangun sisi lengkung, bangun ruang sisi lengkung, kemudian kalian juga akan menyelesaikan masalah kontekstualnya. Seperti itu. Oke. Before we start, di sini Ibu punya sedikit motivasi buat kalian. Apa itu? Ini kalian lihatnya gambar apa ini? Air. Gelas sama air, ya kan? Nah, di sini ketika kita belajar di kelas ini, kita akan mengisi diri kita. Kan kita membawa gelas kosong nih dari rumah. Nah, kita akan mengisi diri kita dengan air-air ini. Nah, air ini juga bisa melambangkan bahwa kita akan belajar apa? Volume. Kok bisa? Dari mana? Nanti kita akan lihat ya. Kok bisa? Nanti kita akan lihat kalau misalnya kita punya satu gelas, itu kira-kira di dalam gelas itu bisa menampung berapa liter atau berapa mililiter air gitu. Itu volume. Tapi nanti lebih lanjutnya seperti apa? Ibu punya sedikit semangat juga buat anak-anak semua, ya kan? Buat adik-adik teman-teman semua. Di sini kalau Ibu bilang belajar matematika, kalian jawab siapa takut gitu ya. Sambil nunjukin kalau kalian tuh benar-benar berani gitu, oke? Oke. Belajar matematika, siapa takut? Oke. Lagi. Belajar matematika, siapa takut? Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Nah, di sini kita akan belajar volume melalui I'm Viking. Kalian akan menjadi Viking, tapi Vikingnya di sini jangan kalian mikir oh Viking itu perampok, oh ini perampok jahat gitu, bukan. Kalian itu Viking dari kelompok humanis. Humanis berarti artinya kalian apa? Artinya kalian itu merupakan Viking yang baik gitu ya. Nah di sini Mbak akan membagi menjadi 3 kelompok. Mungkin ini satu kelompok, ini ya jangannya. Ini mungkin satu Timo maju ke sini buat jadi satu kelompok di sini. Kemudian ini jadi satu ya, berlima nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti sambil dibaca itu ya, teman-teman, adik-adik bisa mulai dibaca, mungkin diisi dulu identitas kelompoknya. Oke. Ini kelompoknya Farah, ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompoknya Abdul itu kelompok 2. Kelompoknya Satya ini kelompok 3. Siap? Siap. Oke. Isi dulu aja. Nah, di sini Bu akan membimbing kalian dalam step by stepnya ya.
dalam pengerjaannya Ibu akan membimbing teman-teman semua, anak-anak semua, biar nanti kita mengerjakannya bersama-sama, tapi tetap dalam kelompok, ya. Siap? Nah, mungkin di sini kita baca dulu ya perintahnya di situ. Di situ di kertas anak-anak yang Ibu bagi itu juga ada di situ. Nah, di sini kan ceritanya tuh dimulai dari kelompok fikih. Ini masing-masing fikih humanis ya, ini ya, setiap kelompok. Nah, dari kelompok humanis itu menemukan selembar kertas peta yang menunjukkan letak sebuah peti emas yang berisi lempengan emas. Wah, jadi misi kita adalah mencari emas, gitu ya. Nah, di sini ada petunjuk nih. Pada peta itu menunjukkan harta karun terletak di pulau geometri. Pulau geometri, bisa kebayang nggak? Pulau geometri itu seperti apa? Kotak gitu ya. Nah, namun perlu melewati pantai Prisma. Waduh, ini cuma bisa lewatnya pantai Prisma nih untuk dapat masuk ke Gua Tabung dengan mudah. Goanya Gua Tabung ya? Iya. Oke. Saya Gua Pindul. Enggak, Mbak Pindul jauh nanti ya. Kita yang deket-deket aja. Nah, ini petanya. Nih, kenapa kita cuma bisa lewat Prisma, pantai Prisma? Karena kalau lewat sini nanti ketemu suku asli. Nanti kita bisa ditawan, asal. Kemudian ada suku Kerdil, kan? Terus nanti di sini kita kalau tersesat di hutan lupa gimana? Kalau kita nggak bisa pulang malahan. Oke, jadi kita lewatnya pantai Prisma ya. Iya. Nah, di sini ya, hilang gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Di sini gambarnya ada gambar Viking. Cuman gambar Viking, nggak apa-apa. Hilang nggak apa-apa. Nah, di sini kelompok Viking humanis pun segera pergi ke pantai Prisma untuk memulai misi. Sesampainya di sana, ternyata mereka harus melewati rintangan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Wah, ada misinya nih. Nah, coba dalam kelompok didiskusikan. Menurut kalian apa itu Prisma? Ayo, apa itu Prisma? Prisma itu apa? Menurut kalian? Dari ciri-cirinya. Ini Prisma yang ini dalam matematika. Prisma itu apa menurut kalian? Ayo, dia apa? Bangun ruang yang seperti apa? Gimana jawabannya? Belajar matematika? Siapa tahu. Oke, nah tadi udah selesai menjawab apa itu Prisma belum? Dikit lagi Bu Kris. Oke, kalau udah kita lanjut ke rumus volume prisma segitiga. Kalau rumus volume prisma segitiga itu apa? Sebelumnya kan kita udah belajar tuh. Sebelumnya luas alas kali tinggi. Oke, untuk dari teman kalian yang belajar di mana kamu? Di GO ya? Oke. Saya di Newton, Bu. Luas alas kali tinggi. Kalau prisma trapesium, ayo kalau trapesium apa? Tinggi. Nah, oke. Nah, yuk kita perhatikan di depan lagi. Sekarang. Oke, kita perhatikan ya. Ayo anak-anak, kita lihat di depan dulu. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab yang nomor 1. Nomor 1 jawaban teman-teman apa? Dari kelompok 1 dulu. Prisma itu apa? Prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya sama. Oke, alas dan tutupnya sama. Dari kelompok 2.
Jawabannya apa yang nomor 1 ini? Bangun ruang yang memiliki tutup dan alas yang sama dengan tinggi bangun tertentu. Oke, terima kasih. Kalau 3? Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki bentuk alas dan tutup sama dengan sisi tegaknya sejajar. Oke. Nah, berarti secara tidak dari kesimpulan dari 3 kelompok ini apa? Dapat disimpulkan kalau prisma itu merupakan bangun oh ya, maaf ya, salah tulis. Bangun ruang yang dia punya dia bangun ruang sisi tegak, ya, sisi datar yang memiliki tutup dan alas yang sama dan memiliki tinggi tertentu, ya kan? Dia tutup dan alasnya sama. Dan punya tinggi tertentu ya. Nah, kalau kemudian ketika kalian menjawab nomor 2 dan 3 di sini apa kesamaannya? Tadi yang prisma segitiga ini volumenya apa? Kalian? Luas alas. Ini luas alasnya Ibu singkat LA gitu ya. Luas alas kali salah. Dikali tinggi. Yang trapesium sama kan? Luas alas kali tinggi. Berarti mereka mempunyai kesamaan apa di sini? Sama-sama kalau mencari volume prisma itu melihat dari luas alasnya. Luas alasnya bentuknya apa dicari. Kalau misalnya segitiga berarti apa? Luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Ini kan volume segitiga, luas segitiga, ya kan? Ini luas segitiga. Kalau luas prisma tadi, luas prisma apa? Prisma luas trapesium A plus B per 2 kali T. Nah ini kan luas alas. Kemudian yang ini juga luas alas dikali tinggi prismanya berapa? Kan tinggi prisma itu dilambangkan dengan T, ya kan? Tingginya dilambangkan dengan T. Jadi ini volume. Nah nanti kita lihat selanjutnya. Coba kalian lanjut ke di halaman selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya di bawahnya ya. Oke. Nah kalau kalian lihat tuh di bawahnya itu ada tadi ceritanya. Nah di situ setelah mendapat menghadapi rintangan pertama, sekelompok Viking melanjutkan perjalanan ke Bukit Batu. Ya tadi kan ada kan peta tadi gambarnya ada Bukit Batu. Terus berdasarkan informasi yang didapatkan, sekelompok Viking tersebut di salah satu tempat di Bukit Batu tersebut ternyata ada peti kayu. Wah ternyata ada hadiah lagi ketika mereka melewati di Bukit Batu. Ada peti kayu tapi ya di sini tuh isinya ternyata uang peninggalan dari sekelompok Viking yang sebelumnya. Ternyata ada kelompok sebelumnya tuh mau ngambil juga peti emas, tapi itu malah gagal gitu ya. Mereka gagal. Kemudian hartanya mereka tuh ditinggal di situ. Wah, penasaran kan? Kira-kira isinya apa gitu. Nah, setelah melakukan perjalanan, akhirnya sekelompok Viking humanis sampai di puncak Bukit Batu. Mereka harus menyelesaikan tantangan untuk mendapatkan peti kayu tersebut. Wah, tantangannya apa nih? Waduh, ternyata tantangannya ketinggalan di luar. Ibu ambil sebentar ya. Oke, Bu. Nah, di sini tantangannya ada di sini. Kalian tahu ini apa? Koin. Nah, itu pinjamkan satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Nah, kalian coba amati uang logam tersebut. Kira-kira uang logamnya itu bentuknya apa?
Kenapa kok kalian bisa menyimpulkan bahwa itu bentuknya tabung? Ada tingginya. Ada tingginya. Tingginya yang mana? Yang di sampingnya, Yang di sini ya. Berarti yang tebalnya ini ya. Tebal dari uang koin ini merupakan tinggi. Nah, kalau dilihat alasnya ini berbentuknya apa? Lingkaran ya. Lingkaran. Jadi tadi kalau misalnya balik lagi ke prisma tadi, tabung itu termasuk prisma bukan? Prisma tapi sisinya lengkung. Nah, kalau kemarin kan kita juga udah belajar tuh tentang luas permukaan tabung. Nah, ingat gak rumus luas permukaan tabung itu apa? Ayo, ingat gak? Pertama, alasnya ini apa bentuknya? Lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Pi R kuadrat. Nah, di sini ada berapa? Dua kan? Berarti dikalikan 2 loh? Nah, kemudian ditambah sama apa? Luas limut. Kalau luas limutnya ini kira-kira bentuknya apa kalau dibuka? Kemarin minggu lalu, ayo. Persegi apa? Panjang. Persegi panjang, panjangnya pakai apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa? 2 pi R. Nah, kalau tingginya tadi apa? Tinggi kan? Luasnya pakai tinggi kan? Berarti T. Waduh, kok jelek? Kayaknya ibu tidak handal dalam menulis ini. Oke, nih. Nah, coba ini kan ini adalah luas permukaan. Ibu luas permukaan ibu singkat dengan LP ya di sini ya, luas permukaan. Nah, kalau kalian melihat ini kira-kira bisa nggak dicari luas permukaannya? Kalau ini bisa dicari nggak luas permukaannya berapa? Kira-kira tingginya berapa? Kita misalkan saja tingginya itu dengan satuan. Kita buat tingginya 1 satuan saja ya biar mudah. Oke, coba kalian cari kalau misalnya ini luas permukaannya berapa? Ada yang punya penggaris? Masing-masing mau ada penggaris enggak? Tidak. Oke. Oh, ada. Hitung aja. Diameternya. Kan kita mau cari luas permukaannya. Jadi untuk mencari luas lingkaran kita butuh informasi apa? Paling mudah dicari di situ kan diameternya kan? Berapa? 2,7. 2,5. Uang berapa? 500-an semua. Oh. 2,7 penggarisnya ya. Coba ya kita hitung bersama-sama, kita lihat. 2,7. Ya ini kalau ibu lihat di sini 2,7. Kita samakan aja 2,7 ya diameternya. Nah, kalau dengan diameter 2,7 luas permukaannya berapa? Coba dihitung. Kan itu informasinya diameternya ya. Berarti kalau jari-jari harus dibagi 2. Coba 1,3 berapa? Oke. Ini keluar. Oke, kalian coba sambil ngitung ya. Oke. Sudah?
Udah selesai ngitungnya? Dikit lagi Bu. Ada connect Bu. Ini satu kan? Iya. Mana? Sana. Enggak Bu. Oke, udah? Nah. Udah semua kelompok sudah? Sudah bisa lagi. Oke. Kan tadi menghitung satu-satuannya kan. Kalau misalnya itu 1 koin. Ya kan luas permukaannya. Kemudian kalau misalnya tadi ada 5 koin kalau ditumpuk, berarti tingginya itu berapa satuan? Kalau tadi 1 koin itu 1 satuan. 5 satuan kan? Jadi tinggal nanti bagian tingginya tadi dari rumusnya itu diganti jadi 5 satuan gitu ya. Terus nanti cari hasilnya berapa. Oke, kok macet? Loading. Oke, kita sambil lihat dari sini aja, dari kertas kalian. Nah, di situ kan tantangan selanjutnya. Setelah menyelesaikan misi tersebut, mereka berhasil mendapatkan peti kayu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Gua Tabung. Akhirnya mereka sampai di Gua Tabung ya kan. Nah, tapi mereka harus menyelesaikan tantangan. Tantangannya ini biar dapat peti emasnya. Nah, di situ mereka harus mengisikan di air. Wah, di situ ternyata kan di air itu biar mereka ketika mengambil peti emasnya nggak jatuh ke lava. Tuh kan, mereka harus ngisi dulu. Nah, di situ ada tantangannya. Nah, ini dia tantangannya. Oh, kok belum ganti di sini? Gak apa-apa, biar dia loading dulu. Kita melihat yang ada di kertas, teman-teman. Nah, di sini ternyata jika kendi tersebut berbentuk tabung, ya udah dikasih informasi. Ternyata kendinya itu berbentuknya tabung dengan tinggi tabungnya tuh ternyata 120 cm. Nah, keliling tabungnya itu 220. Nah, kalau keliling tabungnya 220, berarti kita harus nyari apa biar tahu luas alasnya? Kita nyari apa? Jari-jari. Ya, coba kalian cari jari-jarinya berapa? Atau kita cari bareng-bareng aja? Kita cari bareng-bareng aja ya. Oke, keliling. Yo, kalian sambil tulis di situ. Oh, bisa ini, bisa. Rumus keliling apa tadi? 2πr, ya kan? Tadi kelilingnya berapa? 220. Nah, di sini kita 2 ruas dibagi berapa? Dibagi 2. 2 ruas dibagi 2. Di sini sahabat, πr sama dengan 110. Ya kan? Pi-nya kita mau pakai yang berapa? 22/7. Ya. Kita coba ya, 22/7 kali R sama dengan 110. Dibagi atau dikali? Dibagi 2 ruasnya. Oke. 2 ruas dikali berapa? 7/22. Di sini juga 7/22. Nah, di sini habis. Ini juga habis. Kemudian di sini bisa dibagi enggak? Berapa? 110 dibagi 22. 5 dikali 7 35. Di sini 35-nya adalah R. Nah, kalau R-nya 35 kita bisa mencari airnya enggak? Kira-kira airnya yang di dalam kendi itu harus berapa? Berarti kita nyari volumenya. Nah, rumus volume tabung tadi apa? Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Nah, luas alas lingkaran PR kuadrat ini dikali T. P-nya kalau misalnya 35, kita P-nya pakai yang
27 per 7 dikali R-nya berapa? 35 kuadrat dikali tingginya berapa? 120. Wah, ini kita bagi ya. Ininya di sini 35 kali 35 ini aja ya. Iya. Terus ini kita bagi. Ini jadi berapa? 5. Ini hasilnya berapa? Wah, banyak sekali ya ternyata ya. Berapa? 4.462. Ini sentimeter kubik, pangkatnya 3 ya kalau volume. Nah, kita udah tahu bahwa kita harus memasukkan tadi sebanyak 62. Nah, sekarang nih ternyata ya kita harus mengisi, kita punya ember, isinya tuh pakai ember, ya kan? Nah, ini ember ini nanti harus dibawa sama masing-masing satu orang itu dua ember. Nah, kira-kira berapa kali? Kalian harus nyari dulu apa? Berarti nyari volume embernya dulu kan? Nyari nyari volume ember dulu. Kalau udah ketemu volume embernya berapa, nanti volume ember ini untuk membagi si volume si kendi, ya kan? Kalau udah ketemu volume kendi kan berarti itu udah tahu tuh jumlahnya ada berapa. Nah, nanti jumlahnya itu dibagi 2 seperti itu. Ya, karena mungkin ini waktu pelajarannya udah mau habis ya. Jadi itu kalau misalnya kalian penasaran, kalian kan udah tahu tuh caranya ngitung volume kendi lagi, ya kan? Jadi coba kerjakan nanti setelah udah sampai rumah atau misalnya istirahat mau diskusi gitu juga nggak apa-apa. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Tentang volume kendi? Nggak ada? Volume kendi, volume tabung? Nggak ada? Sudah jelas? Oke. If there are no question, we can close today's lesson. Sebelum itu, Ibu di sini ada pertanyaan. Aduh, sayangnya gambarnya tidak muncul ya di sini ya. Di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Di sini ada gambar mata emoticon yang matanya love, kemudian yang tertawa sama menangis. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah berpetualang? Tepuk tangan untuk kita. Karena kita berhasil mengambil peti emas ya kan. Nah, di sini untuk melanjutkan misi selanjutnya atau perjalanan selanjutnya, di sini ada barcode-nya, nanti Ibu kirim di grup, di WhatsApp grup biar kalian bisa mengerjakan di rumah untuk latihan soal. Kemudian di sini juga ada refleksi. Di sini ada barcode-nya juga, nanti mungkin Ibu kirim aja karena ini ternyata error laptop Ibu, nggak bisa. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Thank you. See you.